Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1716 Huang Suanyi. Huang Suanyi juga berada di alam nadi naga denyut ketujuh, tetapi siapapun bisa mengatakan bahwa dia lebih kuat dari pemuda berjubah biru itu, menilai dari aura yang dia pancarkan. Saat dia berdiri dan memancarkan aura yang kuat, dia langsung menarik perhatian semua orang. Wajah penguasa tepi angin dingin, dan dia berkata, "Saudara Huang, saya harus merepotkan Anda untuk memberi Tuan Muda Lin sambutan." Dia sangat menekankan, "Selamat datang," dan ekspresi wajahnya dingin, yang menekan atmosfer di sekitarnya. Ini adalah tanda bahwa dia sangat marah. Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di kota domain surgawi, memiliki kebangsawanan di Kekaisaran Naga Ilahi, adalah seorang jenius alam nadi naga tingkat atas, dan berasal dari klan yang bergengsi. Jarang sekali penguasa tepi angin menjadi marah. Tapi hari ini, dia sangat marah karena apa yang dikatakan Lin Yun sebelumnya terlalu sombong. Lin Yun tidak hanya menamparkan semua orang di sini, tapi wajahnya juga ditampar. Anjing gila seperti dia harus diberi pelajaran. Tuan tepi angin, kau terlalu sopan padanya. Huang Suanyi melompat dan turun di depan Lin Yun. Dia dengan dingin bertanya, "Lin Xiao, bagaimana kamu ingin mati?" Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang menakutkan meledak darinya. Dari niat membunuh yang dia keluarkan, semua orang bisa melihat ilusi menakutkan yang dibangun dari tumpukan mayat. Itu adalah sungai yang terbentuk dari darah, dan hantu-hantu menangis, menciptakan berbagai fenomena yang membuat semua orang gemetar. Hal ini membuat semua orang merasa merinding dan merasa bahwa Huang Suanyi benar-benar pantas mendapatkan posisi masa lalunya sebagai yang pertama di peringkat inti Elysium. Reputasinya diperoleh melalui kekuatannya, menonjol dari yang lain. Siapapun bisa melihat tujuannya saat dia mencoba menekan Lin Yun dengan auranya, menggunakan niat membunuh untuk mengalahkan Lin Yun. Jika Lin Yun tidak memiliki kemauan yang kuat, dia akan dengan mudah dihancurkan oleh niat membunuh saja. Tapi sayang sekali itu digunakan pada orang yang salah. Sebagai seorang pendekar pedang, orang yang dia bunuh lebih dari Huang Suanyi, belum lagi dia bahkan membunuh seorang petapa agung. Menggunakan taktik semacam ini padanya hanyalah usaha yang sia-sia. Sulit untuk membuat karya hebat ketika dicuri dari. Dengan senyum santai, Lin Yun menjawab, "Aku hanya ingin tahu. Bukankah kamu dibutakan oleh pemakaman bunga? Sekarang aku akhirnya tahu apa yang terjadi. Jadi kau mencangkokkan sepasang mata anjing. Dasar bajingan. Kau pasti sedang merayu kematian." Huang Suanyi kehilangan kesabaran saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Ini membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka karena niat membunuh yang dikeluarkan Huang Suanyi menjadi lebih menakutkan, dengan hawa dingin yang mengerikan menyapu. Ketika mereka memandang Lin Yun, pupil mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan karena mereka tahu masalah ini hari ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Bagaimanapun juga, Lin Yun baru saja menusuk titik sakit Huang Suanyi. Berita tentang Huang Suanyi yang dibutakan oleh Lin Yun telah lama menyebar di dalam kehancuran timur, menyebabkan keributan besar yang membuat semua orang di luar domain tandus kuno mendengar tentang nama pemakaman bunga. Ketika nama pemakaman bunga mengejutkan seluruh alam Kunlun, tindakan dia membutakan Huang Suanyi digali oleh orang lain. Huang Suanyi keluar dari sana dengan susah payah, tetapi pemakaman bunga telah menjadi tempat yang menyakitkan baginya. Saat tatapan Huang Suanyi berubah menjadi dingin, dia berlari ke arah Lin Yun. Saat dia berada di udara, 10 jarinya mulai membentuk segel dan kilat memadat menjadi bulan ungu, sementara matahari yang cerah terbang keluar darinya. Saat matahari dan bulan muncul, cahayanya menerangi sekelilingnya. Ketika dia mencapai Lin Yun, matahari dan bulan bergabung menjadi kata Ming kuno. Permukaan kata Ming ditutupi dengan rune suci yang menakutkan saat melayang di udara seperti artefak suci, memancarkan aura kuno. Semua orang langsung mengenali ini adalah are ilahi penghancur cahaya dari Sekte Ming. Tidak hanya bisa membatasi kultivasi dan pergerakan pihak lain, tapi juga bisa digunakan sebagai alat serangan seperti artefak suci yang sangat banyak. Ketika Lin Yun bertarung dengannya 3 kali, dia mundur 3 langkah. Di bawah tekanan dari seni pemusnahan radiasi ilahi, Huang Suanyi sepenuhnya melepaskan kekuatan kultivasinya. Tapi Huang Suanyi tidak membiarkan Lin Yun pergi begitu saja.
Dengan teriakan dingin, niat membunuh yang dia keluarkan menjadi semakin menakutkan. Bulan matahari yang tak bercahaya. Huang Xuanyi mendorong tangannya ke depan, dan Ming, yang dibentuk oleh matahari dan bulan turun dari langit. Ketika kata Ming turun, langit malam dan cahaya di perjamuan Taman Barat menjadi lebih gelap. Lin Xiao, mati. Kata Ming, seperti senjata tajam yang menyerang ke arah Lin Yun. Suasana di sekitarnya menjadi aneh karena perjamuan Taman Barat diadakan pada malam hari. Tapi ketika malam menjadi semakin gelap, itu seperti jurang yang perlahan melahap penglihatan semua orang. Pasti ada cahaya. Lin Yun tersenyum dan melambaikan tangannya tepat ketika dia akan ditelan kegelapan. Malam itu seperti tirai yang tersibak saat cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar. Cahaya kembali ke dunia dan menjadi lebih spektakuler daripada sebelumnya. Salah satu dari 3 fenomena seni mengejar matahari ilahi adalah Myriad Miles Divine Radiance. Break. Saat energi Lin Yun melonjak, asal naganya merajalela, dan 5 pulsa naga muncul di belakangnya. Denyut naga ditutupi dengan cahaya suci yang samar, dan aura Lin Yun mulai meningkat ketika pulsa naga muncul. Auranya dengan cepat menerobos kemacetan alam nadi naga kelima. Melemparkan tinjunya ke depan, seekor naga sejati kuno muncul dengan cahaya keemasan yang dipancarkan dari tinjunya. Saat tinjunya bersentuhan dengan kata Ming, kata itu terpisah menjadi matahari dan bulan sebelum menghilang. Ekspresi Huang Xuanyi acuh tak acuh. Bahkan jika dia terkejut, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia kemudian melambaikan tangannya, memanggil matahari di telapak tangannya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ, dia lebih jauh memberdayakan matahari dengan segel suci matahari besar sebelum melepaskannya ke arah Lin Yun. Di bawah tekanan besar dari serangan Huang Xuanyi, retakan mulai muncul di tanah, yang mengejutkan semua orang. Lin Yun ingin mengeksekusi genggaman naga biru dengan naluri untuk mengirimnya kembali. Tapi mengingat bahwa dia pernah bertarung dengan Huang Xuanyi, Lin Yun ragu-ragu. Jika dia bisa menggunakan teknik pedangnya dan tinju naga berdaulat, dia yakin bahwa dia bisa menekan Huang Xuanyi dengan 3 serangan, yang tidak akan terlalu merepotkan. Menerima serangan itu secara langsung, Lin Yun mengerang dan terlempar jauh. Pembalikan universal, matahari dan bulan ilahi. Huang Xuanyi melayang di udara dan berbalik. Langit dan bumi di bawahnya terjalin menjadi lautan awan saat matahari dan bulan bergabung menjadi sebuah altar dengan seorang dewa berdiri di atasnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kakinya, dan ini sangat mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ya Tuhan, apakah ini kejeniusan tanah suci? Huang Xuanyi terlalu menakutkan. Lin Xiao sudah mati sekarang. Dia terlalu berani menusuk titik sakit Huang Xuanyi. Saya khawatir bahkan pemakaman bunga mungkin tidak bisa melawan Huang Xuanyi sekarang. Para tamu di perjamuan Taman Barat bersorak. Ayah, Lin Yun sudah mati sekarang. Jiang Feng bersukacita melihat pemandangan ini dan menoleh ke Jiang Yu di sampingnya. Jiang Yu tersenyum, saya sudah mengatakan bahwa dia akan mendapat masalah cepat atau lambat. Dia mendekati kematian untuk bertindak dengan kesombongan seperti itu saat dia sendirian. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ini adalah tawar-menawar baginya untuk mati dengan mudah. Anjing gila seperti dia harus disiksa sebelum dibunuh, membalas dendam atas tamparan yang dia berikan padaku saat itu. Kata Lan Hongyan, jangan khawatir. Huang Xuanyi pasti tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Su Dongfei berkomentar. Di sisi lain, penguasa tepi angin mengenakan ekspresi ramah, tersenyum saat melihat pemandangan ini. Tapi dia tidak berniat menghentikan Huang Xuanyi. Lin Xiao, berlutut. Huang Xuanyi mendorong tangannya ke depan, dan dewa di atas altar juga mendorong telapak tangan ke arah Lin Yun. Di jalur telapak tangan itu, rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya hancur karena tekanan, dan siapapun bisa tahu betapa kuatnya serangan ini. Setelah melihat bahwa Huang Xuanyi menjadi lebih kuat setelah mencapai alam nadi naga, Lin Yun dalam hati menghela nafas karena dia tahu dia tidak akan bisa menghentikan Huang Xuanyi jika dia tidak menggunakan beberapa kartu trufnya. Karena dia tidak bisa menggunakan sutra pedang jagat ilahi, dia hanya bisa menggunakan pedang pemusnah dunia naga. Sebuah kuali iblis muncul dari lautan naga asalnya. Ketika kuali iblis terbang keluar, aura Lin Yun melonjak, dan aura yang dia keluarkan sebanding dengan seseorang di alam nadi naga denyut ke-8. Ketika aura iblis yang deras dari Kennen pedang pemusnah dunia naga Phoenix mengalir ke matanya menjadi merah tua. Dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan dewa yang menyerang hancur, dan retakan segera menyebar ke lengannya. Detik berikutnya, dewa ini hancur menjadi jutaan keping.
Sementara itu, telapak tangan Lin Yun juga jatuh ke atas altar Dewa Matahari Bulan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Huang Xuanyi terkejut, menatap Lin Yun. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Yun menyelesaikan ini untuk menyelesaikan serangan pamungkasnya dengan fisiknya. Matahari terbit yang agung. Lin Yun membumbung tinggi ke langit, dan cahaya keemasannya berubah menjadi api. Dia seperti matahari terbit dengan cahaya keemasan yang menyebar seperti hujan. Ketika altar Dewa Matahari Bulan di telapak tangan Huang Xuanyi hancur, dia dikirim terbang menjauh. Sayap gagak emas. Tidak memberi Huang Xuanyi kesempatan untuk membalikkan keadaan, dia melangkah maju, dan gagak emas besar muncul di belakangnya. Dengan gagah berani, Lin Yun mengulurkan tangannya, ingin mencengkeram leher Huang Xuanyi. Huang Xuanyi dengan cepat mundur dengan panik. Dia telah mengerahkan semua yang dia bisa, termasuk rasi bintangnya. Tapi saat itu, sepasang sayap gagak emas terbuka di belakang Lin Yun, memberikan bayangan besar di atasnya. Tidak hanya dia mengeluarkan aura yang sangat besar, tapi aura yang dia keluarkan juga kuno. Ini melumpuhkan Huang Xuanyi. Lin Yun kemudian mengambil kesempatan ini untuk mencengkeram lehernya. Lepaskan. Huang Xuanyi meraung, dan dia mencoba meronta. Tapi Lin Yun hanya mendorongnya ke bawah dan membantingnya ke tanah. Saat retakan menyebar di lantai akibat benturan itu, setengah dari tubuh Huang Xuanyi tertanam ke tanah. Kamu sedang mendekati kematian. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Huang Xuanyi memelototi Lin Yun saat dia ditindih ke tanah. Matamu menjijikkan, kata Lin Yun. Sebelum semua orang bisa memahami apa yang sedang terjadi, Lin Yun menggesekkan tangan kirinya seperti pisau tajam. Bab 1717 Surgawi. Aku tidak bisa melihat apapun. Saat darah memercik, Huang Xuanyi merasa ngeri ketika dia menemukan bahwa penglihatannya menjadi gelap. Tidak. Huang Xuanyi meratap, tapi Lin Yun tidak bisa diganggu dengan dia dan langsung mengusirnya. Saudara Huang, penguasa tepi angin terkejut saat gelas anggurnya jatuh. Dengan kecepatan tertinggi, dia menangkap Huang Xuanyi. Tetapi ketika dia memeriksa Huang Xuanyi, wajahnya langsung menjadi gelap karena Huang Xuanyi dibutakan sekali lagi. Semua tamu terkejut dengan adegan ini, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak hanya meja itu langsung berbalik, tapi Lin Yun bahkan membutakan mata Huang Xuanyi. Saat niat membunuh yang menakutkan menyapu dari Wind Edge Lord, dia dengan dingin menatap Lin Yun dan menegur, Lin Xiao, beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Beraninya kamu begitu kejam dalam perdebatan yang bersahabat. Sungguh keluasan pikiran yang mengesankan. Penguasa tepi angin, kenapa kau tidak mengatakan apapun sebelumnya saat dia mengancamku? Lin Yun mengejek. Tuan Ujung Angin, mengapa repot-repot marah pada anak nakal seperti dia? Kamu tidak akan bisa menjawab Paviliun Wewangian Surgawi jika kamu membunuhnya. Biarkan aku yang melakukannya. Jiang Yu berdiri tepat ketika ekspresi wajah Wind Edge Lord sangat gelap. Kalau begitu, aku harus merepotkan Paman Jiang. Aku akan sangat berterima kasih setelah itu. Penguasa tepi angin bersuka cita dan dengan cepat pergi bersama Huang Xuanyi. Dia segera mengatur agar seorang senior dari klannya mengobati mata Huang Xuanyi. Dia merasa keberatan untuk membunuh Lin Yun, tapi akan lebih baik jika Jiang Yu bergerak. Jiang Yu muncul di hadapan Lin Yun dengan sekejap, dan dia dengan dingin menatap yang terakhir. Ketika dia melepaskan auranya sebagai ahli alam dekrit samsara, itu segera membuat semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa. Lin Xiao, Huang Xuanyi adalah seorang jenius dari Tanah Suci. Beraninya orang barbar sepertimu membutakan dia. Apakah kamu mencoba memulai perang antara kedua sekte? Jiang Yu berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Saya telah lama menemukan bahwa Anda adalah bencana, memiliki motif tersembunyi terhadap Paviliun Wewangian Surgawi saya. Hari ini, aku akan membersihkan sampah dan melumpuhkan matamu sebelum membawamu ke Sekte Ming untuk dihukum. Kamu berani. Lin Yun memelototi Jiang Yu, dan dia berteriak, kamu hanyalah seorang pengkhianat. Sebagai penatua Paviliun Wewangian Surgawi, beraninya kamu secara terbuka menghadiri perjamuan Taman Barat. Apakah Anda mengabaikan Paviliun Wewangian Surgawi? Seseorang benar-benar tak terkalahkan ketika dia meninggalkan wajahnya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku di sini sendirian? Secara logika, Gu Jun seharusnya ada di dekatnya, tapi Lin Yun tidak bisa lagi mempercayainya ketika Gu Jun masih belum muncul. Dia hanya bisa memperlakukannya sebagai Gu Jun telah melarikan diri. Bagaimanapun juga, tidak mungkin Gu Jun bisa melindunginya, bahkan jika dia ada di dekatnya.
Tapi dia tidak bisa diganggu dengan itu dan hanya bisa menggunakannya untuk mengintimidasi Jiang Yu. Dia yakin Jiang Yu bersalah dan tidak akan berani menyentuhnya. Semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Tangan Jiang Yu berhenti di udara. Meskipun sangat marah, dia tidak berani bergerak setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Dia dengan ragu melihat sekeliling, mencoba melihat apakah ada orang lain yang bersembunyi di sekitarnya. Kamu ingin bergerak melawanku ketika kamu sudah dalam masalah. Enyahlah. Lin Yun menjadi flamboyan ketika dia melihat Jiang Yu panik. Dia dengan cepat mendorong telapak tangannya ke depan melawan Jiang Yu. Tapi karena Jiang Yu memiliki kultivasi yang kuat, telapak tangan ini tidak bisa melukainya. Meski begitu, dia masih terkejut dan terlempar ke belakang, menghancurkan meja menjadi beberapa bagian. Adegan ini membuat semua orang tercengang karena mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli di puncak Nirwana Stage akan begitu menyedihkan di depan Lin Yun. Ayah, bunuh dia. Jiang Feng berdiri ketika dia melihat Lin Yun begitu sombong. Wajah Jiang Yu berubah, dan dia merasa ada sepasang mata yang tertuju padanya. Ini langsung membuatnya panik, dan dia mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah Saint Elder telah datang. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Jiang Feng dan menjadi curiga. Bulan yang paling terang menyinari wanita tercantik, dan langkahnya yang anggun menggelitik hatiku. Sementara semua orang terkejut dan menerima dampak yang sangat besar, sebuah lagu kuno tiba-tiba bergema di dalam perjamuan. Suara ini terdengar halus, dan lagu ini segera memikat semua orang. Hati mereka menjadi damai, dengan bulan yang terbit dan keindahan di hati mereka. Itu adalah nada suci. Semua orang bisa langsung menikmati konsep artistik dalam lagu tersebut. Saat menoleh, mereka melihat kepala murid lembah anggrek, Kong Ying, sedang memainkan kecapi. Pakaiannya berkibar-kibar, terlihat halus dan elegan. Musik kecapi yang dimanifestasikan oleh Saint Ton terdengar indah bagi orang lain, tapi menyimpan niat membunuh yang tak terbatas terhadap Lin Yun. Lin Yun berputar di udara dan menghindari gelombang suara. Ketika dia menstabilkan dirinya di udara, gelombang suara menyerangnya lagi, dan setengah dari rambutnya yang berkibar terpotong. Hal ini langsung membuat rambutnya berantakan saat rambutnya jatuh ke tanah. Pohon willow menangis saat kepergianku, dengan hujan dan salju turun saat aku kembali. Kong Ying memetik kecapi, dan gelombang suara lainnya terbang keluar. Gelombang suara itu menjelma menjadi ranting-ranting pohon willow yang menyerang Lin Yun. Ranting pohon willow itu mungkin terlihat lembut, tapi meninggalkan retakan di sekitarnya saat dipukul. Meskipun telah mendorong ilmu mengejar matahari ilahi sampai batasnya, Lin Yun masih terperangkap oleh gelombang kejut, yang meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Meskipun dia sudah menduga bahwa akan sangat menakutkan ketika Kong Ying menggunakan kedua tangannya untuk memainkan kecapi, dia tidak pernah menyangka akan begitu merepotkan. Ketika dia menerima beberapa cambukan lagi, Lin Yun kembali ke tempat dia berdiri semula dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas badai petir Zider. Nada suci terus-menerus dilepaskan dari jari-jari Kong Ying melalui musik, dan serangannya seperti kawanan kuda yang berlari kencang dari berbagai arah, memancarkan cahaya kuno. Saat Lin Yun meletakkan tangannya di atas badai petir Zider, dia menatap Kong Ying sebelum menggelengkan kepalanya, lagumu mengecewakan. Tapi Kong Ying tidak mempedulikannya, dan dia terus bernyanyi, oh keledai putih yang cemerlang, maukah kau datang padaku? Didukung oleh musiknya, kuda-kuda putih yang berderap memancarkan aura menakutkan seperti kuda-kuda surgawi kuno yang ingin menghancurkan Lin Yun. Saat itu, teriakan burung phoenix bergema saat jari-jari Lin Yun memetik kecapi, dan kecepatan petikannya mencapai kecepatan yang sulit dipercaya. Musiknya dipenuhi dengan keganasan, dan nada pertama seperti ledakan yang bergema di samping telinga semua orang, membuat semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan telinga berdenging. Saat lebih banyak nada musik terbang keluar dari jari-jari Lin Yun, setiap nada menakutkan, dan cahaya Lin Yun bahkan lebih kuat dari cahaya Kong Ying. Di bawah musiknya, kuda-kuda putih yang berderap mulai meledak dan mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat Lin Yun lagi, bola mata mereka hampir jatuh dari rongga mata mereka. Ini karena Lin Yun juga menggunakan Saint Ton, tapi bagaimana mungkin? Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun juga seorang musisi agung, dan semua orang yang hadir hampir menjadi gila. Tidak peduli bagaimana mereka merenungkannya, pikiran bahwa Lin Yun adalah seorang musisi agung tidak pernah terlintas dalam benak mereka. Seorang musisi agung adalah seorang yang mulia, jadi bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan seorang barbar seperti Lin Yun? TT ini. Su Dongfei dan Lan Hongyan tercengang, wajah mereka menjadi pucat, terutama Lan Hongyan, yang hampir pingsan di tempat.
Mereka juga tidak percaya bahwa seseorang yang begitu sulit diatur akan menjadi musisi agung. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Hal ini mengejutkan Kong Ying, dan senar pada kecapinya patah pada detik berikutnya, menempatkannya dalam posisi yang berbahaya. Saat itu juga, penguasa tepi angin melambaikan tangannya untuk mengambil kecapi kuno sebelum memberikannya kepada Kong Ying. Kakak Kong, gunakan kecapi saya. Secara bersamaan, dua musik seruling bergema. Satu dari suling biasa dan yang lainnya dari suling panjang. Nada suci menjadi lebih mendalam ketika musik kedua suling itu digabungkan. Ketika kecapi penguasa tepi angin jatuh di hadapan Kong Ying, yang terakhir dengan lembut memetiknya. Mendengar suara yang dihasilkan oleh kecapi tersebut, Kong Ying memuji, sungguh kecapi yang luar biasa. Mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, Kong Ying mulai memainkan kecapi. Kali ini, Kong Ying, Xia Hufeng, dan Xin Wuhen bergabung. Musik mereka seketika menjadi lebih megah, menciptakan fenomena besar di sekitar mereka yang memenuhi setiap inci ruang dengan nada-nada musik. Ketika musik mereka menyapu ke arah Lin Yun dalam bentuk tiga gelombang besar, pupil mata mereka dipenuhi dengan kehancuran, seolah-olah mereka telah menjadi perwujudan dari ombak. Musik mereka segera menyebabkan api Phoenix padang rumput yang dimainkan Lin Yun hancur, dan burung Phoenix merah juga mengeluarkan tangisan sedih sebelum hancur berkeping-keping oleh ombak itu. Luar biasa. Lin Yun tersenyum, melihat tiga ombak yang menyapu, dan musiknya berubah sekali lagi. Kali ini, dia memainkan lagu gaun Nichang. Saat butiran salju turun, sinar cahaya pelangi seperti pakaian yang membentuk jubah yang dikenakan Lin Yun. Sambil tersenyum, 10 jari Lin Yun menari di atas kecapi, dan dia memancarkan keanggunan yang tak tertandingi saat ini. Dia seperti langit yang naik ke surga, menghancurkan tiga gelombang di bawah musiknya. Saat Lin Yun membelai kecapi, dia berkata, giliranku sekarang. Mendorong Phoenix ilahi Taf hingga batasnya, jari-jari Lin Yun menjadi kabur, dan semua orang bisa melihat jari-jari yang tak terhitung jumlahnya memetik kecapi. Ketika Kong Ying, Xia Hufeng, dan Xin Wuhen melihat pemandangan ini, mereka tercengang, dan bola mata mereka hampir copot. Saat petir menyambar senar kecapi, Lin Yun memainkan lagu kuno lain sendirian, Langit Berbintang Perak dan tarian 9 bidadari surgawi. Bab 1718 Siapa yang berani menyentuh kakakku Lin? Ketika dua buah partitur kuno saling tumpang tindih, fenomena yang tercipta mulai berubah. Beberapa saat yang lalu, itu hanya lagu gaun Nichang. Tapi tiba-tiba berubah menjadi Langit Berbintang Perak dan Burung Phoenix, membuat Kong Ying, Xia Hufeng, dan Xin Wuhen terkejut. Ketiganya harus bekerja sama. Bahkan jika mereka memahami nada suci, alat musik mereka berbeda. Jadi, meskipun mereka tidak memiliki interaksi di masa lalu, mereka dapat dengan cepat beradaptasi satu sama lain dan bekerja sama. Bagaimanapun juga, siapapun yang memahami nada suci adalah seorang jenius. Mereka bisa langsung berkolaborasi dan memadukan musik mereka. Tapi menghadapi monster seperti Lin Yun, mereka bisa merasakan kulit kepala mereka tergelitik karena mereka tidak bisa mengejarnya. Pada awalnya, mereka berimbang dengan api Phoenix padang rumput dan menemukan metode untuk menghadapinya. Ketika tiga gelombang hendak menelan Lin Yun, musik yang terakhir berubah menjadi lagu gaun Nichang. Tapi sebelum mereka bisa beradaptasi dengan lagu gaun Nichang, musik Lin Yun berubah lagi, merusak hubungan di antara ketiganya. Saat cahaya bintang perak yang menakutkan meledak dari Lin Yun, itu terbentuk menjadi sungai perak. Mengangkat tangannya, sungai perak itu bersinar dengan cahaya bintang saat terbang ke arah Kong Ying, Xia Hufeng, dan Xin Wuhen. Ketika ketiganya mengangkat kepala mereka, pupil mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Xia Hufeng dan Xin Wuhen, yang memainkan suling, melayang ke langit sementara Kong Ying menghantamkan telapak tangannya pada kecapi, menyebabkan kecapi berputar di udara. Ketika sungai perak itu terbang, kecapi yang diinjaknya berputar di udara sebelum kembali kepadanya. Tolong aku. Kong Ying berkata pada Xia Hufeng dan Xin Wuhen sambil menangkap kecapi itu. Dengan cepat, dia tiba di hadapan Lin Yun. Xia Hufeng dan Xin Wuhen mengangguk saat mereka menggunakan notasi musik mereka untuk menahan teriakan burung Phoenix dan sungai perak. Hal ini memungkinkan Kong Ying mendarat di hadapan Lin Yun dan duduk. Saat dia membelai kecapi, ketiganya akhirnya menemukan kecepatan mereka lagi. Ketika kecapi Kong Ying bergema lagi, berkas sinar cahaya yang menakutkan melesat keluar dari ujung jarinya, dan sinar cahaya itu terjalin menjadi berbagai fenomena. Ada ribuan peri menari di atas danau, menyerbu ke arah Lin Yun. Saat Xia Hufeng dan Xin Wuhen bertukar pandang, mereka menyimpan alat musik mereka.
Mereka kemudian dengan cepat mengedarkan asal naga mereka untuk melepaskan kekuatan penuh dao bela diri mereka sambil menyerbu ke arah Lin Yun. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka memiliki keterkejutan yang melintas di pupil mata mereka. Tapi semua orang di perjamuan Taman Barat berbagi hubungan dan bereaksi seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Awas! Yun Si dari lembah Orchid Creek berteriak. Lin Yun tersenyum saat melihat pemandangan ini. Karena mereka ingin bermain, dia akan bermain dengan mereka. Tujuan Xiahou Feng dan Xin Wuhen sudah jelas. Mereka berusaha membuat Lin Yun berhenti memainkan kecapi sebelum menahannya agar Kong Ying bisa menekan Lin Yun dengan musiknya. Sambil menggenggam nada mulia, Xiahou Feng dan Xin Wuhen juga memiliki kultivasi yang kuat di puncak alam nadi naga denyut ke-6. Mungkin kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Suanyi, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Yun. Ini memberi mereka kepercayaan diri, dan mereka hanya bisa menggunakan ini karena mereka tahu akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Lin Yun dengan dao musik mereka. Apa yang kalian berdua coba ambil? Lin Yun tersenyum, menatap Xiahou Feng dan Xin Wuhen. Hidupmu. Xiahou Feng berkata dengan dingin. Hahaha. Mencoba menggunakan metode heterodoks ketika kalian tidak bisa mengalahkanku dengan dao musik kalian. Kalian masih terlalu lembut. Lin Yun tertawa, dan dia berhenti memainkan kecapi. Dia tersenyum, kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Pergilah. Lin Yun mengangkat badai petir Zider dan mengayunkannya ke arah mereka. Hal ini mengejutkan Xiahou Feng, dan dia terlempar ke belakang. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Dia meletakkan badai petir Zider ke bawah sebelum mengaktifkan Azure Dragon Tubuh Suci, memobilisasi 100.000 rune naga. Saat angin ribut melolong dan guntur bergemuruh, Lin Yun melemparkan tinjunya ke depan. Menerima pukulannya secara langsung, Xin Wuhen memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang kembali. Secara bersamaan, badai yang dimanifestasikan oleh musik kecapi Kong Ying menyapu, dan para peri menyerbu ke arah Lin Yun, menghunus pedang. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Lin Yun menderita beberapa luka di pakaiannya sebelum dia bisa meraih badai petir Zider. Dalam sekejap mata, Lin Yun mengeksekusi seni mengejar matahari ilahi sampai batasnya dan melayang ke langit. Tapi saat dia terbang ke langit, para peri yang dimanifestasikan oleh Kong Ying turun dari langit bersama dengan nada-nada musik yang mengelilingi Lin Yun. Melihat Lin Yun terkepung dan akan segera menerima pukulan berat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lin Yun melambaikan tangannya, dan dia mengambil suling nila, melepaskan ledakan nada musik yang kuat dengan ratusan perubahan. Ketika nada musik mencapai puncaknya, matahari merah terbit di belakang Lin Yun. Matahari merah yang dimanifestasikan oleh Seinton langsung menghancurkan fenomena peri. Ketika gelombang suara menyebar, meja dan peralatan giok yang tak terhitung jumlahnya hancur. Beberapa tidak tahan dengan gelombang suara dan dikirim terbang menjauh. Kong Ying terkejut, dan senar pada kecapi di tangannya patah. Ini membuatnya memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Xiahou Feng dan Xin Wuhen juga terjebak dalam badai nada musik ketika mereka bangkit dan jatuh di samping Kong Ying. Menurunkan serulingnya, dahi Lin Yun dipenuhi butiran keringat, dan wajahnya menjadi pucat. Pertarungan itu tidak semudah yang terlihat. Dia harus menghadapi 3 orang musisi agung, dan serangan terakhir menguras banyak sekali energi mentalnya. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam serangan itu karena jika dia tidak bisa mengalahkan Kong Ying, dia akan dikalahkan. Tapi ketiganya memberinya kesempatan. Jika mereka hanya bertanding dalam musik Dao, itu akan sulit baginya, bahkan jika dia berhasil menang. Tapi ketiganya menggunakan skema dan merayu kematian karena tidak mungkin Kong Ying bisa menahan ledakan Lin Yun sendirian. Siapa yang masih ingin menantangku? Dao bela diri atau Dao musik, siapapun dari generasi yang sama dapat dengan bebas menantangku. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia menyimpan suling bambu giok ungu ilahi dan mengambil kecapi petir. Suaranya tidak keras, tapi semua orang bisa merasakan tamparan yang membara di wajah mereka. Mengenai Dao bela diri, Huang Suanyi dikalahkan, dan matanya lumpuh lagi. Sedangkan untuk Dao musik, 3 musisi agung kalah. Mungkin ada banyak orang di perjamuan itu, tapi siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari mereka berempat? Dengan itu, seluruh perjamuan Taman Barat jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan tidak ada yang berani menatap mata Lin Yun. Mereka yang menghina Lin Yun sebelumnya bisa merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Duduk di atas meja utama, wajah Wind Edgelord sangat gelap karena apa yang terjadi hari ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita. Saat sudut bibirnya terangkat, Lin Yun menatap Wind Edgelord, aku terpaksa bergerak, dan aku minta maaf karena mengganggu perjamuanmu.
Tapi ini tidak terlalu buruk karena sepertinya kalian tidak perlu melakukan perjalanan ke paviliun wewangian surgawi besok. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Penguasa tepi angin membanting cangkir anggurnya ke atas meja, mengguncang hati semua orang. Ini membuat semua orang bertanya-tanya apakah Liu Chenfeng secara pribadi akan bergerak. Itu sepertinya tidak mustahil karena Wind Edge Lord baru berusia pertengahan 30-an, bahkan jika kultivasinya mencapai alam nadi naga denyut ke-9. Dia mungkin sedikit lebih tua dari Lin Yun, tapi mereka bisa dianggap berada di generasi yang sama. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Kamu pikir kamu ada di mana? Penguasa tepi angin menatap Lin Yun dengan wajah jelek. Tidak ada emosi yang bisa didengar dari nadanya, tapi suaranya sangat bergengsi. Penguasa tepi angin, kau ingin melawanku? Mata Lin Yun berbinar. Dia melanjutkan, ayo, kalau begitu. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun di generasi yang sama dapat dengan bebas menantang saya. Hahaha. Penguasa ujung angin tersenyum. Aku sudah setengah jalan menuju alam dekrit samsara, dan tidak ada keuntungan bagiku, bahkan jika aku mengalahkanmu. Di sisi lain, kamu bisa membanggakan seumur hidupmu jika kamu bisa menahan 10 jurus dariku. Semua orang di perjamuan diam-diam mengangguk, dan makna di balik kata-kata Wind Edge Lord sudah jelas, Lin Yun tidak layak untuk melawannya. Menyipitkan matanya, Lin Yun tersenyum, kamu tidak akan tahu jika kamu tidak mencoba. Mungkin aku bisa mengalahkanmu dengan keberuntungan. Tidak perlu mencoba dan memprovokasi saya karena saya tidak akan bergerak melawan Anda. Bicarakan lagi saat kau mencapai peringkat 100 teratas di peringkat naga pulsa. Jika tidak, kau bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk mengedipkan mata padamu. Penguasa tepi angin berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan melepaskan aura menakutkan yang membuat semua orang merasa tercekik di bawah tekanan yang luar biasa. Wajar bagi anak muda untuk menjadi impulsif, dan aku tidak bisa diganggu olehnya. Aku tidak peduli jika saudaraku yang bodoh itu menderita di tanganmu, tapi aku tidak akan bisa memberikan penjelasan pada kultus Ming jika aku membiarkanmu pergi begitu saja saat kau membutakan Huang Suanyi. Penguasa tepi angin berkata, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di klan Liu Seinku selama beberapa hari untuk membahas masalah ini setelah perwakilan kultus Ming dan paviliun wewangian surgawi berada di sini. Bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Lin Yun tersenyum. Pergi. Penguasa tepi angin mencibir. Kamu bisa mencobanya. Beberapa gelombang aura suci murni menyapu ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan semuanya terkunci pada Lin Yun. Apakah menurutmu aku di sini sendirian? Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku bukan Paman Jiang. Karena aku ingin kamu tinggal, kamu hanya bisa tinggal, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penguasa ujung angin tersenyum. Haha, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Penguasa tepi angin, mengapa kamu tidak mencoba menyentuh kakakku Lin? Ketika Wind Edge Lord berbicara, sosok merah muncul dari timur. Di belakang sosok merah itu ada sosok putih yang diselimuti cahaya suci, dan ekspresinya acuh tak acuh seperti gunung es dan mulia seperti orang suci. Penatua suci. Wajah Jiang Yu berubah ketika dia melihat sosok putih itu. Bab 1719 Medali Misterius. Jiang Yu panik, wajahnya menjadi pucat karena dia bisa mengenali bahwa sosok putih itu adalah tetua suci paviliun wewangian surgawi, Mu Sueling dengan sekilas pandang. Menghadapinya, Jiang Yu merasa takut dan tidak pernah berani melanggar perintahnya. Dia berspekulasi bahwa sosok merah itu mungkin peri mendalam, Yue Wei Wei. Hal ini membuat sudut bibir Jiang Yu bergerak-gerak saat rasa takut menyelimuti kepalanya. Seperti yang dia duga, tidak mungkin Lin Yun akan datang sendirian. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan berada di perjamuan Taman Barat, dan dia datang untuk menghadap penguasa tepi angin. Ini karena klan suci Liu merawat luka Jiang Feng, dan dia belum melakukan apapun untuk mengkhianati paviliun wewangian surgawi. Selain itu, Wind Edge Lord pandai dengan kata-katanya. Tak satu pun dari kata-katanya yang ditargetkan ke paviliun wewangian surgawi. Dia hanya membuat semua orang merasa tidak senang dengan paviliun wewangian surgawi sebelum mengikuti arus. Jiang Yu akan berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran lain. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat motif penguasa tepi angin di usianya? Dia datang ke perjamuan untuk melihat kekuatan penguasa tepi angin sebelum membuat keputusan. Dalam skenario terburuk, dia bisa menggunakan Wind Edge Lord untuk membunuh Lin Xiao. Sebagai seorang penatua dari paviliun wewangian surgawi, tidak pantas baginya untuk bergerak melawan Lin Xiao ketika tetua suci ingin melindunginya. Tapi tidak ada banyak keberatan jika orang luar yang melakukannya.
Tapi dia tidak pernah berharap Lin Xiao muncul di perjamuan, dia juga tidak menyangka bahwa Saint Elder akan datang secara pribadi. Di sisi lain, Lin Yun merasa seperti sedang bermimpi ketika dia mendengar, "Kakak Lin," dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tahu bahwa Yue Weiwei ada di sini, dan dia telah mengenalinya. Dia tidak bertemu kembali dengannya karena dia tidak ingin dia khawatir. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika dia melihat Lin Yun dalam posisi berbahaya, sama seperti bagaimana Lin Yun menyelamatkannya dari para putra alam di jalan surgawi. Saat musik seruling bergema, terdengar begitu halus dan tidak nyata sehingga terasa seperti bukan milik dunia fana. Tepat ketika semua orang benar-benar tenggelam dalam musik, aura agung yang sebanding dengan seorang kaisar turun dan mengejutkan segalanya. Itu adalah nada kekaisaran, yang berada di atas nada suci. Wajar jika semua orang mengenalinya karena mereka adalah musisi, yang berarti mereka rentan terhadap dao musik. Nada kekaisaran. Xin Wuhen, Kong Ying, dan Xiahou Feng adalah orang pertama yang menyadarinya, dan mereka terkejut. Bagaimanapun, seseorang yang memahami nada kekaisaran dapat disebut sebagai pendeta surgawi di zaman kuno. Nada kekaisaran dapat terhubung dengan surga dan memanggil fenomena keberuntungan untuk kaisar fana, dan masing-masing memiliki status mulia. Bagaimanapun, bahkan seorang kaisar pun tidak akan berani memperlakukan mereka dengan enteng. Bahkan di era naga ilahi, tidak banyak orang yang memahami nada kekaisaran karena itu secara praktis menandakan puncak piramida. Jadi mereka tidak bisa menahan rasa hormat ketika menyaksikan seseorang memainkan Imperial Tone. Ketika musik seruling bergema, susunan spiritual di dalam kediaman klan suci Liu hancur seperti kembang api, dan musik mengiringi wanita bergaun merah itu turun. Tetapi ketika Yue Weiwei dan Mu Sueling mendekati Taman Barat, tiga sosok muncul, ingin menghentikan mereka agar tidak mendekat. Tapi cahaya suci bersinar dari dahi Mu Sueling, dan musiknya menjelma menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu berakar pada seruling panjang di tangannya. Saat pohon itu tumbuh, ia mulai memancarkan cahaya suci sambil menjulang tinggi di langit bersama dengan musik Dao. Dalam sekejap mata, pohon itu mencapai ketinggian 1000 kaki, dengan beberapa matahari muncul di cabang-cabang pohon. Matahari-matahari itu seperti buah-buahan yang tumbuh di pohon. Ketika 9 matahari muncul, mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat ketiga orang suci itu terbang kembali. Pohon murbei ilahi. Wajah ketiga orang suci itu berubah, dan pupil mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mu Sueling berhenti setelah dia mengusir ketiga orang suci sebelum mendarat di perjamuan Taman Barat bersama Yue Weiwei. Penampilan Mu Sueling masih terlalu muda. Ketika ketiga orang suci memandang Mu Sueling, yang terakhir memancarkan cahaya suci yang terasa seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Wind Edge Lord, apa yang ingin kamu lakukan? Anda ingin secara paksa menahan Lin Xiao setelah dia menyapu perjamuan Taman Barat Anda. Yue Weiwei dengan dingin berkata ketika dia mendarat di tanah. Tatapan semua orang beralih dari Mu Sueling ke Yue Weiwei, dan mereka langsung terengah-engah. Ekspresi wajahnya jelas dingin, tetapi tidak ada yang bisa berpikir untuk membenci wajahnya yang sempurna. Dia seperti porselen yang sangat indah, mempesona dan spiritual seperti surgawi. Peri mendalam, bagaimana kabarmu? Maafkan aku karena bertanya, tapi apa hubunganmu dengan Lin Xiao? Penguasa tepi angin menyipitkan matanya. Bahkan jika ini bukan pertama kalinya dia melihat Yue Weiwei, sulit baginya untuk menekan emosinya karena Yue Weiwei terlalu memikat. Tapi penguasa tepi angin itu ambisius dan tidak akan menyerahkan segalanya untuk seorang wanita. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang posisinya. Sementara itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yue Weiwei lagi karena melihatnya secara langsung jauh lebih baik daripada reputasinya. Melihat Lin Xiao, Yue Weiwei menjawab, dia adalah kakak senior saya. Mu Sueling melirik Yue Weiwei ketika dia mendengar itu. Dia tahu bahwa Yue Weiwei sedang berbohong lagi, dan dia tidak ingat kapan dia memiliki adik laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Oh, begitu. Kakak seniormu. Penguasa tepi angin tersenyum, tetapi dia secara alami tidak akan mempercayainya. Karena Saint Elder dan peri mendalam ada di sini, saya secara alami tidak bisa membiarkan Lin Xiao di sekitar. Tapi kita masih harus menunggu keputusan ayahku. Penguasa tepi angin berkata, sama sekali tidak menghiraukan Lin Yun. Bahkan setelah Mu Sueling tiba, bahkan jika dia mempertahankan kesombongannya, dia masih bisa menghadapi Mu Sueling tanpa meringkuk. Lin Yun terkejut karena penguasa tepi angin memiliki beberapa sikap. Tidak heran mengapa dia bisa mengadakan perjamuan sebesar itu. Seseorang seperti dia adalah yang paling menakutkan.
Kami tidak sedang terburu-buru. Mu Sueling dengan tenang menatap Wind Edgelord, langsung menempatkan yang terakhir di bawah tekanan besar. Bahkan jika dia memiliki 3 orang suci yang berdiri di belakangnya, tekanan yang diberikan oleh Mu Sueling sangat besar, dan dia memiliki temperamen unik yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang suci. Ketika dia selesai berbicara, dia seperti ayam betina yang melindungi anaknya dan melambaikan tangannya untuk menarik Lin Yun ke belakangnya dengan Yue Wei Wei. Sudut bibir Wind Edgelord bergerak-gerak ketika dia mendengar itu, dan ekspresi wajahnya agak jelek. Bagaimanapun, dia baru saja menyatakan bahwa tidak ada yang bisa membawa Lin Yun pergi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah, dia masih mengenakan senyum sopan di wajahnya. Tidak sopan bagiku untuk tidak menerima penatuamu secara langsung. Ketika semua orang tidak bisa lagi menekan suasana saat ini, seorang pria parubaya berusia 50-an berjalan keluar. Pria ini mengenakan jubah biru. Dia adalah kepala keluarga klan Liu Sein saat ini dan merupakan ayah Liu Chenfeng. Kami memberi salam kepada Sein Liu. Semua orang dengan cepat membungkuk. Sein Liu menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah Mu Sueling. Dia membutakan kejeniusan Sekte Ming, dan kamu harus bisa memahami keputusan putraku untuk menahannya selama beberapa hari untuk menunggu kedatangan para tetua Sekte Ming. Suruh mereka datang ke paviliun wewangian surgawi, kalau begitu. Mu Sueling berkata dengan dingin, sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan Sein Liu. Sein Liu tertegun sejenak karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Sueling tidak akan memberinya wajah, dan ini adalah pertama kalinya semua orang merasakan sikap sombong Mu Sueling. Semua tamu terkejut dan mulai bertanya-tanya siapa yang mengatakan paviliun wewangian surgawi telah menurun. Penatua suci mereka berani begitu mendominasi di kediaman klan suci Liu, dan dia tidak menempatkan Sein Liu di matanya. Jiang Yu, kemarilah. Mu Sueling tidak peduli jika Sein Liu setuju, dan tatapannya beralih ke Jiang Yu. Ini membuat Jiang Yu membeku, dan tubuhnya mulai bergetar. Es suci penatua, 2. Jiang Yu tergagap, dan dia tidak bisa mengartikulasikan kata-katanya dengan benar. Saya menyuruh Anda datang ke sini dan tidak mengizinkan Anda untuk berbicara. Mu Sueling berkata, menatap Jiang Yu. Ini membuat semua orang merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka, dan mereka dikejutkan oleh aura yang dia keluarkan. Lin Yun juga terkejut karena dia tidak pernah menyangka Mu Sueling begitu menakutkan. Setelah mengingat bagaimana dia menggodanya saat itu, Lin Yun tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa, dan dia langsung memutuskan untuk tidak memprovokasinya di masa depan. Perhatian Yue Wei Wei tertuju pada Lin Yun selama ini. Jadi ketika dia melihat Lin Yun mengintip Mu Sueling, dia langsung tahu apa yang ada di pikirannya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Saat dia tersenyum, matanya menjadi 2 bulan sabit yang membuatnya terlihat menggemaskan. Tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan senyumnya, karena semua orang fokus pada Jiang Yu. Adapun yang terakhir, dia tidak berani melihat Mu Sueling dan berbalik untuk melihat Sein Liu, meminta bantuan. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Sein Elder bisa pergi dengan Lin Xiao. Adapun Jiang Yu, dia adalah tamu klan Liu Sein saya dan harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kata Sein Liu. Dia tahu bahwa Jiang Yu mungkin datang ke sini untuk bergabung dengan mereka, dan klan suci Liu akan kehilangan prestise mereka jika mereka tidak bisa melindungi yang terakhir. Lin Xiao bisa pergi, tetapi Sein Liu tidak bisa membiarkan Mu Sueling membawa Jiang Yu pergi. Selain itu, Sein Liu tidak berpikir Mu Sueling berani membawa Jiang Yu secara paksa saat dia sendirian. Ini adalah keyakinannya berdasarkan fondasi klan Liu Sein yang telah mereka kumpulkan di Laut Suci Domain Surgawi selama bertahun-tahun. Mu Sueling tidak berdebat dengan Sein Liu. Dia hanya mengeluarkan medali sebelum mengangkatnya. Detik berikutnya, medali itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebabkan Sein Liu memejamkan mata. Setelah dia berangsur-angsur beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan itu, Sein Liu membuka matanya. Ketika dia melihat medali itu, dia membeku, sebelum wajahnya berubah drastis. Dia dan semua orang di klan Liu Sein, termasuk penguasa tepi angin, tercengang. Semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Sueling bisa memiliki medali itu, dan penguasa tepi angin memandang medali itu dengan ketidakpercayaan pada murid-muridnya. Bab 1720 Ordo Naga Kekaisaran. Semua orang terpesona oleh medali emas di tangan Mu Sueling. Medali itu secara praktis mengandung aura dari seluruh era dan semua energi spiritual dalam radius 10.000 mil yang diserahkan kepadanya.
Medali itu juga tampaknya berisi kekayaan dari seluruh era naga ilahi, seperti jurang yang melahap aura di sekitarnya dan membuat nafas semua orang menjadi tergesa-gesa. Itu baik-baik saja bagi mereka yang berada di bawah alam suci karena mereka hanya bisa merasakan tekanan besar menerjang mereka. Tapi bagi para Sein, ekspresi wajah mereka berubah menjadi ngeri, seolah-olah hidup dan mati mereka dikendalikan oleh medali itu, dan Mu Sueling bisa membunuh mereka kapan saja dia mau. Rasanya seolah-olah leher mereka dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Ini tidak mungkin. Kong Ying, Xin Wuhen, dan Xiaohu Feng saling bertukar pandang saat mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lin Yun menyipitkan matanya, dan keterkejutannya tidak lebih ringan dari orang lain. Dia bisa merasakan aura naga tertinggi dari medali itu. Aura naga itu mungkin kuat, tapi itu tidak membuatnya merasakan banyak tekanan karena dia memiliki tulang naga biru. Kemudian lagi, di bawah aura naga yang menakutkan dari medali itu, Lin Yun menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melepaskan niat pedang kubah surgawi miliknya. Tapi aura naga biru miliknya tidak terpengaruh karena itu juga merupakan aura naga. Namun aura naga yang terkandung di dalam medali itu 100 kali lebih kuat dari miliknya. Meski begitu, tulang naga biru tidak takut dengan aura naga dari medali itu, itulah sebabnya Lin Yun bisa mempertahankan ketenangannya. Jangan bilang kamu tidak mengenali medali ini, kata Mu Sueling. Dia tidak tahu nama Sein Liu dan tidak memanggilnya Sein Liu, seperti yang lain. Saat wajah Sein Liu menjadi pucat, dia berkata dengan suara bergetar, Ordo Naga Kekaisaran. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki Ordo Naga Kekaisaran? Ini seharusnya ada di tangan permaisuri Kekaisaran Naga Ilahi, dan melihat medali itu sama dengan melihat permaisuri. Suaranya berangsur-angsur mereda, dan dia jatuh ke tanah dengan wajahnya berubah drastis. Anggota lain dari klan Liu Sein juga tersadar dan berlutut, dengan wajah mereka berubah drastis. Kami memberi penghormatan kepada permaisuri tertinggi alam Kunlun. Hidup permaisuri. Mereka pertama-tama berlutut dengan satu kaki sebelum berlutut dengan dua kaki dan bersujud, terlihat kecil di hadapan Ordo Naga Kekaisaran. Semua orang dari klan Liu Sein berlutut dan bersujud. Ketika para tamu lain sadar, mereka juga berlutut, tapi mereka tidak serendah dan semegah klan Liu. Kenapa? Klan Liu Sein memiliki gelar yang diberikan oleh permaisuri, dan mereka benar-benar setia kepada permaisuri. Sedangkan untuk tamu lainnya, mereka hanya harus menunjukkan rasa hormat mereka kepada permaisuri. Bagaimanapun, ini adalah laut suci domain surgawi. Bahkan mereka yang berasal dari domain tandus kuno tidak terlalu menghormati kekaisaran naga ilahi, belum lagi laut suci domain surgawi. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Bangun, kata Mu Sueling. Ketika semua orang bangun, orang-orang dari klan Liu Sein masih sangat terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka tidak akan pernah bisa berpikir bahwa Mu Sueling akan memiliki Ordo Naga Kekaisaran yang diberikan oleh permaisuri. Medali itu adalah tanda dari permaisuri, dan melihat medali itu sama dengan melihat permaisuri. Ini benar-benar nyata, dan tidak ada seorang pun di Kekaisaran Naga Ilahi yang berani memalsukan medali ini, apalagi tidak bisa dipalsukan. Jiang Yu, ikut aku, kata Mu Sueling. Dia segera pergi setelah dia mengatakan itu, dengan Lin Yun dan Yue Weiwei dengan cepat mengikuti di belakangnya. Adapun Jiang Yu, dia ragu-ragu sebentar sebelum mengikuti di belakang Mu Sueling. Tidak ada yang bisa menduga bahwa perjamuan Taman Barat akan berakhir seperti ini. Lin Yun muncul di perjamuan, menginjak semua orang di bawah kakinya, dan membuat rencana penguasa tepi angin untuk menuju ke paviliun wewangian surgawi menjadi sebuah lelucon. Kemudian, Mu Sueling muncul dan menyebabkan gelombang besar dengan Ordo Naga Kekaisaran. Ini berarti klan Liu Sein harus berpikir dua kali jika mereka ingin mengulurkan cakar mereka ke arah paviliun wewangian surgawi. Setelah meninggalkan klan Liu Sein, Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat Gu Jun sedang minum anggur di luar kediaman. Adegan ini membuat sudut bibirnya bergerak-gerak karena ini berarti Gu Jun tidak pernah ada di dalam. Kamu bersembunyi di luar sepanjang waktu. Lin Yun bertanya ketika Gu Jun berjalan mendekat. Gu Jun tersenyum, jika aku tidak memberi tahu tetua suci, apa menurutmu kau bisa keluar dari kediaman klan Liu Sein? Setelah menyapu pandangannya ke Jiang Yu, yang berada di samping mereka, Gu Jun melanjutkan, Tetua Agung, jadi Anda juga di sini. Kamu sudah tahu kalau aku ada di sini. Jiang Yu bertanya dengan dingin, tapi Gu Jun hanya menjawab dengan senyuman. Ayo pergi. Mu Sueling mengabaikan keduanya dan melayang ke langit. 4 jam kemudian, mereka berhenti ketika mereka akan memasuki paviliun wewangian surgawi.
Mu Sueling menatap Lin Yun dan Yue Weiwei, kalian berdua masuk dulu. Mendengar itu membuat hati Jiang Yu yang gelisah tersentak. Dia bertanya, Tetua Suci, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Bolehkah saya masuk duluan? Di sisi lain, Gu Jun hanya menatapnya dan meminum araknya dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Mu Sueling menjawab. Semakin tenang ekspresi wajahnya, semakin gelisah perasaan Jiang Yu. Lin Yun dan Yue Weiwei saling bertukar pandang sebelum mereka dengan tenang memasuki paviliun wewangian surgawi. Ketika mereka menghilang dari pandangan Mu Sueling, Lin Yun tiba-tiba merasakan seseorang memeluknya dari belakang sebelum dia bisa menjawab. Kakak Lin, sampai kapan kamu akan bersembunyi dariku? Kata Yue Weiwei, bersandar di punggung Lin Yun. Lin Yun tersenyum pahit saat mendengar itu. Ketika Yue Weiwei selesai memeluknya, dia bertanya, kapan kau menemukan identitasku? Aku punya spekulasi saat pertama kali kamu bermain di gunung bersalju, dan perlahan-lahan aku semakin yakin bahwa Lin Xiao adalah Lin Yun. Yue Weiwei tersenyum, memiringkan kepalanya ke samping. Kakak Lin, kamu di sini untuk menemuiku, kan? Tapi kamu tidak bisa bertemu kembali denganku karena identitasmu. Yue Weiwei tersenyum, dan pupil matanya dipenuhi dengan kelembutan. Tetapi tepat ketika Lin Yun hendak menjawab, Yue Weiwei melanjutkan, Kakak Lin hanya perlu mengatakan ya. Ya, Lin Yun menjawab setelah pingsan sebentar. Hehe, Kakak Lin, kau yang terbaik. Yue Weiwei tersenyum sebelum mencium Lin Yun. Itu hanya kecupan ringan di bibir, tapi meninggalkan riak di hati Lin Yun. Sementara Lin Yun tertegun, Yue Weiwei melanjutkan, Kakak Lin sekarang sangat kuat dalam musik Dao. Karena kamu sudah mengetahui identitas asliku, kenapa kamu tidak bertemu kembali denganku? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa dengan cara ini. Belum lagi aku tidak bisa memastikan sampai kau mengeluarkan seruling bambu giok ungu ilahi. Kakak Lin akan cemburu jika aku memeluk dan mencium orang yang salah, kan? Yue Weiwei menjawab. Lin Yun merenungkan apa yang dia katakan dan menemukan bahwa itu masuk akal. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya licik berkedip di pupil matanya, dan dia langsung tahu bahwa dia sedang menggodanya. Kakak Lin, tahukah Anda bahwa Weiwei memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada Anda? Yue Weiwei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun, matanya menjadi berair. Tapi perasaannya tulus karena dia memiliki banyak hal untuk dibagikan dengan Lin Yun. Dia ingin memberitahu Lin Yun betapa dia merindukannya sejak mereka berpisah di jalan surgawi dan menceritakan betapa sulitnya waktunya di Laut Suci Domain Surgawi. Dia juga ingin memberitahu Lin Yun betapa khawatirnya dia saat mendengar apa yang terjadi di Padang Tandus kuno. Dia punya banyak kata, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun setelah bertemu kembali dengan Lin Yun. Melihatnya, dia tidak lagi memiliki kesedihan dan hanya memiliki kebahagiaan di hatinya. Aku tahu, kata Lin Yun, menatap Yue Weiwei. Yue Weiwei tersenyum, memasang senyum naif di wajahnya yang mempesona. Kepolosan di wajahnya sama dengan pertemuan pertama mereka di tepi danau bertahun-tahun yang lalu. Tepat ketika mereka akan menjadi lebih akrab, langkah kaki bergema, dan wajah Yue Weiwei berubah sebelum dia dengan patuh duduk di samping Lin Yun. Mu Sueling masuk, mengalihkan pandangannya antara Lin Yun dan Yue Weiwei. Hal ini membuat keduanya gugup, terutama Yue Weiwei, yang secara tidak sengaja memanggil Lin Xiao dengan sebutan Kakak Lin. Dia tahu bahwa Mu Sueling pasti merasakan sesuatu. Ikuti saya, kata Mu Sueling. Lin Yun tertegun sejenak karena dia tidak menyangka Mu Sueling tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, dan bahkan Yue Weiwei pun terkejut dengan hal ini. Kemana kita akan pergi? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Perbendaharaan wewangian surgawi. Karena kamu telah memahami nada suci, inilah saatnya bagiku untuk mengajarimu. Mungkin akan ada kejutan yang menyenangkan di perjamuan Nirwana. Balasan Mu Sueling menunjukkan bahwa dia tidak mendengar Yue Weiwei memanggil Lin Yun sebagai Kakak Lin. Bagaimana dengan Tetua Jiang? Dia bukan lagi seorang penatua, dan kultivasinya sudah hilang. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Jiang Yu di paviliun wewangian surgawi. Mu Sueling menjawab seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar itu karena meskipun seorang ahli alam dekrit samsara yang berada di puncak dilumpuhkan begitu saja, Mu Sueling bahkan tidak menunjukkan fluktuasi dalam emosinya. Apakah Mu Sueling tidak memiliki emosi? Lebih jauh lagi, bagaimana dia mendapatkan Ordo Naga Kekaisaran? Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya saat mengikuti Mu Sueling ke perbendaharaan wewangian surgawi.